Guys, back again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di Anim. Wow. Selalu saja heboh. Heboh. Ya kan? Nah, ini lebih heboh lagi nih, Ngap. Betul Ya kan? sekali. Kita akan selalu mendatangkan yang heboh-heboh seperti yang satu ini nih. Ini heboh banget nih. Kasih Heboh. paham, Ngap. Gimana Heboh. nih? Kenapa bisa heboh? Karena ini rame. Karena ini kita datangkan langsung 3 orang. Mau tahu nggak kenapa ini kita datangkan 3? Kenapa tuh? Penasaran? Penasaran. Penasaran? Let's go nggak? Langsung aja ya. Langsung kita panggil. Skoy. Iya. Skuy. Kasih paham. Wow, let's go. Widih. Another one. Another one. Buset. Gokil. Wih. Satu lagi nih. Wis. Gokil. Kasih paham, guys. Heboh ya suaranya. Heboh sekali. Penontonnya rame ini, jutaan. Waduh. Mantap. Gokil. Kali ini kita langsung mendatangkan 3. Gokil gak tuh? Langsung aja gak nih, Riz? Kasih paham nih, ya kan? Langsung kasih paham. Dari mana sih kalian ini? Siapa aja sih? Let's go, perkenalan dulu yuk teman-teman yuk. Dari mana nih? Gas. Siapa dulu nih? Dari yang paling cantik dulu deh. Bukan nunjuk-nunjuk, mau jawab itu kan? Oh iya. Bener pengen kayak gini nih. Saya. Nunjuk yang di samping maksudnya. Nunjuk yang di samping. Oke. Kenalkan, nama saya Diva dari asal Bali. Ya. Asal Bali. Diva dari Bali. Sekarang kerja di mana nih? Di salah satu studio aja lah ya, mungkin. Salah satu studio di Bali. Masih sejalur animasi. Tapi bukan animatornya. Yang satunya siapa nih? Dua lagi nih. Siapa dulu nih? Mas ganteng siapa dulu nih? Yang pakai kacamata deh. Dua-duanya. Dua-duanya, Mas. Level, silakan, Vel. Iya deh. Nama gua Novel, seorang video animator dari Gresik. Sekarang lagi nge-freelance aja. Wih, tadi animator dari Gresik, brother. Ya kan. Ini nih, ya kan. Las, ya kan. Siapa nih, Mas? Nama aku Dimas. Jadi animator juga sampai Mas Novel ini nih. Dari Bekasi dulu Bekasi. Kita kedatangan langsung ada 3 nih, ya kan. Satunya ada Mbak Diva, Mas Novel, sama Mas Dimas. Gokil. Yoi. Tiga-tiganya ini apa nih, Ngap? Kalau boleh tahu, Ngap. Kasih paham gak nih, Ngap? Kita datangkan 3 ini karena mereka adalah pemenang dari Kobokan Challenge yang diselenggarakan bulan Januari kemarin. Wes. Heboh. Ya. Gokil. Apa kabar nih kalian nih, teman-teman yang ada di sini nih? Para pemenang. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Kesibukan apa nih pada nih? Sehat. Ya, begitu saja ya kesibukannya. Besok Senin. Deadline gitu ya. Oh iya, lagi. Senin ya besok ya. Ya udah nih, ini apa boleh ya kita ulik sedikit ya kan? Tolong ceritain dong gimana sih ya kan? Gimana cara pembuatannya dari ide konsep sampai kalian terpilih jadi pemenang nih, ya kan? Mau dari siapa dulu nih? Let's go. Home Pimpa boleh deh, Home Pimpa. Waduh, Home Pimpa online. Dari yang juara satunya aja deh. Juara satu. Let's go. Siapa itu? Juara Dimas. satu. Mana ada? Novel, Mas Aku kan Novel. hanya pelengkap gitu. di sini. Waduh, pelengkap. Enggak dong, terpilih. Dong, ya kan? Justru ada Mbak Diva ini biar ada wangi-wanginya dikit. Ya kan? Maaf. Ngebawa semua. Ya kan? Ya, mungkin dari idenya dulu ya. Iya, boleh. Betul. Jadi kalau biasa gue ide tuh
karena udah punya lumayan banyak referensi di save-savein, jadi idenya tuh nggak terlalu susah atau lama gitu loh. Biasanya yang paling lama buat ngerjainnya itu di animenya, karena blocking sama anim tuh gue nyatu. Soalnya karena stylenya kan bukan on one ya, stylenya tuh on two. Jadi blocking sama animenya tuh hampir nyatu gitu. Ya nggak blocking dulu, ntar baru anim gitu. Oh, berarti emang udah dari friend V-nya ya, Mas? Iya. Wis, sering-sering lihat reference V, guys. Gokil. Referensinya Sering nyimpan. Wah. Dari animator yang lain gitu. Oh. Tuh Rif, nyimpennya referensi Riz. Lu nyimpen yang lain lu kan? Waduh. Website biru. Tubuh apa? Website Biru. Oke. Agora Community warna biru. Oh iya. Aman. Aman. Kalau yang lain gimana nih? Boleh deh, dari juara 2 dulu deh. Yuk, let's go yuk. Gua juara 2. Kalau gua idenya yang agak susah karena macem-macem kan, dia kayak mau bikin apa nih, bikin lari terlalu general gitu, makanya disudutin kayak yang mau ditambahin lompat kah, mau ditambahin muter kah, mau ditambahin kayak lebih yang nggak cuma monoton lari doang gitu. Itu yang di situ yang agak susah sih. Jadi idenya tuh kayak nyampurin referensi dari Pinterest, dari Instagram, dari YouTube. Itu yang lebih ke nyatu-nyatuinnya, mixingnya pas nggak ya di gerakan gitu sih paling. Di situ yang agak lama sebenarnya. Terus baru proses ke layout, paling layout dari yang box dulu sih gerakannya, dari yang dia nentuin gerakannya ke titik 1 ke titik 2 sama movement kamera biar nggak terlalu pusing nanti di blocking di anime juga. Nah, bedanya gue sama Novel paling gue stepnya lebih ke yang layout, blocking plus baru ke anim. Oh, lebih banyak ya, karena emang dari idenya tuh gue nyari ide agak susah sih sebenarnya. Benar. Karena emang mixingnya itu yang ribet sebenarnya kan, karena referensinya banyak, jadinya kayak mixingnya yang pas gimana nih biar nggak jumping gitu kan, si alur scene-nya. Jadi paling kayak blocking baru ke anim gitu. Nah aja sih. Gokil. Tapi tetap pakai referensi ya intinya ya. Tetap itu penting banget sih. Mau nggak mau sih itu harus punya, harus bikin, harus nyari. Wih, keren, rajin. Gokil, rajin. Paling wajib sih itu. Wajib. Ya kan. Iya. Penting gitu berarti guys, ya kan. Lanjut yang ketiga nih, biji mana nih yang ketiga nih? Kasih paham nih. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya itu bukan animator profesional. Jadi apa ya, bisa dibilang baru rintisan. Kerjaan juga saat ini bukan animator, lebih ke bagian koordinator ya. Jadi mungkin nggak terlalu mendalami langkah-langkah pembuatan animasi yang biasa kan ya seperti itu, yang dari saya tahu ada layout, blocking, draft, dan final. Nah, aku itu juga karena kebetulan waktu itu lagi sibuk tapi pengen banget ikut challenge. Jadi lebih ke tiba-tiba dapetin ide, pengen banget nih ikut challenge, ikut bikin animasi, mumpung cuma 4 detik tapi apa ya yang bisa idenya apa ya soal lari. Terus tiba-tiba kepikiran perasaan saat itu yang udah mepet banget, udah mau deadline. Akhirnya nyarilah lagu dulu. Jadi aku tipe orang yang kalau bikin sesuatu animasi itu memang sukanya metafora kan. Jadi dari lagu dulu, dapat lagu, baru kepikiran gambarannya aku gambar sendiri, aku sketsain kayak bikin apa ya istilahnya animatic. Baru aku nyari referensinya. Jadi agak panjang itu, makan waktu 1 hari. Udah dapet, aku gabungin, aku edit videonya, baru langsung 2 hari aku fokus untuk bikin animasinya per shot. Begitu. Jadi yang langsung bikin referensi 1 hari, 2 hari nyelesain itu semua. Duh. Itu sistem kayaknya dikejar deadline itu.
SKS. Makanya kalau misalnya diperhatiin itu animasinya itu semakin ke ending semakin kualitasnya itu. karena karena itu udah shot terakhir itu udah kayak waduh 3-4 jam lagi udah selesai. Emang udah mepet-mepet berarti. 3-4 jam lagi gak tuh? Makanya waduh panik nih, nggak usah dirender langsung aja play blast udah. Gokil. Panik, ya kan? Ini BTW, ini backgroundnya dari mana dulu nih, ya kan? Soalnya ada yang koordinator ternyata, terus ada yang memang animator, ada freelancer nih, gitu. Ini gimana nih? Ini agak pusing nih. Ini tolong bisa jelaskan nggak nih? Ini backgroundnya dari mana aja nih, kalian nih, ya kan? Pusing nih, ya kan? Teman-teman yang nonton juga pusing nih. Ini backgroundnya animator bukan sih, gitu. Tapi kok bagus-bagus semua. Nice. Nah, itu ya kan, let's go guys, ya kan. Sekolah di mana kek atau gimana, kerja di mana, boleh deh gitu. Mungkin kalau kerja, kalau memang tidak bisa menyebutkan tempat kerjanya, it's okay dah gitu. Sok gitu. Monggo backgroundnya gimana deh kalian? Gue backgroundnya dari SMK Multimedia. Pertama kali kerja di Komi Studio, habis itu ke Dovala. Nah sekarang lagi freelance tahun ini, masih full freelance lah gitulah. Oh, oke. Lanjut, yang kedua nih. Kalau gue sama sih, lebih ke bukan multimedia, lebih ke animasi sih. SMK jurusan animasi, terus nggak lama setelah lulus nyemplung ke industri kan, ada juga sama kita satu perusahaan dulu sama Novel nih di Komi, terus ke Dovala juga, sekarang sama juga full freelance. Oh gitu. Sempat satu studio berarti. Sempat satu studio kita. Oh, saling kenal ya kalian ternyata ya backgroundnya ya. Mantap. Iya. Ternyata ya kan. Lanjut nih, yang ketiga gimana nih? Let's go. Ini akan agak membingungkan nih. Ya. Karena nyeritainnya dari SMK, aku ceritain dari SMA juga ya. Jadi aku SMA itu SMA negeri. SMA negeri biasa, jurusan IPA, kuliah di pariwisata. Wow. Kuliah di pariwisata, perhotelan, manajemen kantor depan. Lu sempat training di hotel 1 tahun, tapi 2 hotel jadi 6 bulan. Tapi lulusnya langsung jadi nggak langsung sih, ada tetap tahap nganggurnya dulu. Tahap nganggurnya itu sebenarnya 6-8 bulan ya. 6 bulan nganggur, tapi 8 bulan itu udah training untuk persiapan melamar jadi junior animator, tapi ternyata keterima untuk jadi production coordinator. Oh, jadi koor. Jalannya ke situ ternyata. Oh, berarti emang mungkin passionnya ada di animasi juga ya, ada di animator juga ya. Cuman rezekinya mungkin sekarang di koor gitu ya. Ya, tapi bisa juga, maksudnya dekat juga sih, maksudnya berkaitan dekat juga dengan animasi kan. Cuman bedanya itu bisa ngelihat secara keseluruhan produksinya dari awal sampai dari akhir. Jadi ngeliatin aset juga, dari pembuatan aset, habis itu dari hubungan dengan kliennya juga, animasi, dan dimana setelah animasi itu ada efek juga dan juga ada LRC. Jadi bener-bener yang ngikutin prosesnya sampai akhir. Tapi ini enak nih, koor tapi bisa animator. Jadi kalau misalnya ada shot-shot yang belum selesai, ya kerjain ya. Sendiri gitu. Tidak segampang itu, tidak segampang itu. Konsepnya nggak gitu, cumi. Gitu ya? Gitu ya? Anjir. Kan ada yang animator ditungguin kan. Udah Iya, dia kerjanya lama nih. Gua aja dah beresin. Serem juga ya. Aku jadi penasaran juga nih, pengen nanya, boleh ya? Berarti ya ke semuanya. Boleh. Ketika kalian bikin buat yang Kobokan Challenge, itu ada nggak sih kayak nanya ke temen atau nanya ke mentor kalian, kira-kira gimana ini, kurang bagus kah atau gimana, minta notes dari teman-teman kalian, ada nggak sih? Siapa dulu nih? Jangan nomor 1 mulu lah. Iya. Nomor 2 Oke. Let's go dah. Kalau gue malah di Kobokan Challenge kemarin lebih ke nyembunyiin ke teman-teman yang lain sih, kayak diem aja gitu. Paling kayak ngobrol, Kobokan lagi ngadain challenge, lu pada ngikut gak? Iyalah, pada ikut lah pada gitu semua. Jadi kayak yang
Ya udahlah, nanti juga pasti ada yang ngirim gitu kan. Iya. Nah pas kayak ngabarin kayak gue ngirim lah kobokan gitu, ya udah tinggal posting gitu aja sebenarnya. Jadi kayak disembunyiin gitu loh. Ini Mas Novel juga gitu nih, Mas Novel. Diam-diam menghanyutkan gitu. Dia menghanyut. Iya. Mencoba men-challenge diri sendiri. Oke. Yo, Yuri. lanjut nih siapa nih? Gua dulu kali ya. Diva dulu ya, Diva Iya. dulu deh. Ya, aku karena sudah jelas sistem kebut 2 malam. Gak sempat juga untuk minta feedback kalau dari temen, tapi lebih minta feedback ke kakak. Karena kan paling bener-bener yang di sebelah ya. Udah langsung ada di sebelah yang nontonin juga prosesnya ngelihat. Jadi ya emang dari dulu juga belajar animasi pertama kali langsung dimentorin kakak yang kebetulan animator. Animator yang sudah lebih berpengalaman di industrinya. Gitu. Kakaknya animator ternyata. Iya. Ini ya kan. Ini jangan satu Itu- keluarga animator semua nih. Oh enggak ya? Maaf. Belum. Oh, belum. Generasi selanjutnya lah. Kalau yang dari Mas ini gimana? Mas Novel? Kalau gua pertama ngeliat si Dimas dulu tuh ngepost. Oh. Dimas kan ngepost. Oh ya ternyata dia ngikut gitu. Ikut lah gua ngikut gitu. Oh. Terpancing Wah, dia kan. ikut masa gua enggak gitu. Iya terpancing. Egonya terusik ya, egonya ya. Iya. Anjir. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah dia ya kan. Egonya terusik ya kan. Pantesan diajakin main Valo nggak nongol-nongol. Oh, lagi ngerjain. Iya soalnya dia juga gitu anjir. Waduh. Diajakin ngulang gitu. Berarti emang konsepnya dari kobokan itu apa namanya berpengaruh banget ya untuk nge-challenge teman-teman animator di sini gitu loh. Enggak cuma animator malah nih, sangat. koor juga malah Iya, gitu. benar ya. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan, who knows, siapa tahu nanti ada dari modeling, ada dari ini ikutan juga pengen jadi animator. Wah, ini Makin rame. terbaik ya kan. Koor aja bisa ikutan Kobokan guys. emang. Ya kan, bukti nyata ya kan berdampak. Bukti nyata. Shout out buat kobokan. Yo, shout out kobokan, adminnya Mas Pi. Mantap kobokan. Mantap. Warga kobokan. Yoi. Kalau misalkan tadi kan udah dibahas dari idea gitu, terus dari pengerjaan dan sebagainya gitu. Mungkin tadi ada beberapa yang udah lama pengerjaan dan sebagainya itu udah dijelasin ya kan. Tapi pengen tahu secara rinci nih, lebih detail nih ya kan. Secara teknikal gimana sih kalian untuk mengerjakannya ya kan? Breakdownnya itu seperti apa sih? Peran-perannya kah? Apalagi kayak misalkan yang ada yang kura-kura ninja tuh, ya kan? Yang muter-muterin toko Wah. kayak pedang. Ya, itu biji mana tuh, ya kan? Terus dari shotnya apa namanya Mas Novel, ya kan yang tang, yoi, let's go, ya kan? Sama dari apa suara-suaranya yang Mbak Diva itu ada musik-musiknya. Wah, itu gimana tuh? Secara teknikal biji mana tuh? Ya kan kepo parah nih, ya kan? Gimana nih gitu. Let's go. Dari juara berapa dulu nih? Let's go. Kita angkut nih. Gue yang paling rumit. Waduh. Aku ya gimana ya, kalau bikin breakdownnya sendiri sih nggak terlalu sulit. Maksudnya ya karena itu emang nggak yang serumit kalau punya Mas Dimas sama Mas Novel lah. Jadi bikin cycle dulu karena lari juga. Bikin cycle lari yang bisa balik lagi gitu loh. Jadi kayak gift yang continuity-nya berkelanjutan. Baru ya sesuaiin sama musiknya. Dan itu pun kayak udah aku bagi-bagi jadi kayak per shot gitu. Jadi mana yang shot ini yang ngikutin storyboard yang aku buat lah. Oh, Intinya. storyboard juga. Buat storyboard biar aku tahu timingnya itu ini bakal lari, terus ini buat animasinya itu bakal lompat. Jadi aku tahu mana shot yang perlu aku bikinin cycle, mana yang aku harus animasiin cukup, maksudnya tuh yang bener-bener aku bikin dari awal sendiri gitu, yang aku harus otak-atik banyak. Aku pasti dari jadi aku karena itu juga waktunya mepet ya. Aku utamain untuk bikin cycle dulu. Biar yang perlu berulang-ulang itu udah selesai, aku bisa pakai di sini, aku bisa pakai di situ. Itu cuma ada 4 shot. Aku bilangnya 4 shot karena posisi angle kameranya kan berbeda ya. Nah, di 4 shot itu 2 shot itu pakai cycle. Yang ketiga sama keempatnya itu yang custom. Gitu. Oke. Enggak, berarti bentar, wait.
minute. Ya kan? Ini biasanya kalau ikut-ikut challenge kayak gitu jarang banget yang namanya buat storyboard. Biasanya dipikirkan apa, langsung buat blocking. Bener nggak? Ayo, ngaku nih. Benar. Coba nih. Ya. Jarang banget ya bikin storyboard dulu lah, gambar dulu dan sebagainya. Itu bisa kepikiran sampai digambar dulu. Itu gimana tuh? Kok detail kah atau gimana tuh? Iya, soalnya aku tuh tipe orang yang kalau pengen bikin animasi harus divisualisasiin dulu. Jadi kayak apa ya? Apa yang ada di dalam otak itu kan udah bikin cerita. Aku tuh selalu kalau animasi itu suka yang ada ceritanya gitu, bukan yang tiba-tiba langsung bak big book. Oh, Jadi ada meaningnya gitu, ada ceritanya. Terus waktu itu perasaan saat itu, apa ya, sesuatu cerita pendek 4 detik atau 5 detik yang menggambarkan kayak in time of desperation lah. Atau kayak orang lagi lari tapi maksudnya larinya dia itu kayak pengen menggapai sesuatu yang waduh dapat atau enggak, makanya aku pilih juga tempatnya itu sebenarnya di jembatan, maunya itu aku render dan settingnya itu malam tapi nggak sempat, ya udah akhirnya aku bikin storyboardnya itu simple aja sih di buku gambar yang kamera pertama atau shot pertama dia lagi lari, pengambilan kameranya dari depan atau mana, baru shot selanjutnya itu fokusnya kemana, 3, 4 kayak gimana gitu. Ya singkat aja. enggak sih singkat tapi ada storyboardnya itu gimana? Oke, ini berarti salah satu tactical yang gini bisa ya caranya bikin storyboard dulu. Oh seniat ini ya gitu. Wah, nice. Untuk yang pertama kedua gimana nih? Let's go mas gantengnya nih. Coba dulu Dimas. Ayo deh, gue dulu ya. Di yang paling rumit sih yang tadi sempat dibilang juga di parent-parentnya itu sih yang pusing sih. Lumayan agak susah di awal-awal karena matchingin ke karakter, ke kamera, apalagi pas movement kan, ditambah dia ada rotasi ke depan, rotasi ke samping gitu yang bikin kayaknya harus diakalin, ditambahin controller, ditambahin parent sama locator kan, itu kayak penting banget. Jadi kalau misalkan tambahin ada action yang rotasi itu kayaknya emang harus ditambahin controller deh gitu. Biar rotasinya tuh nggak yang pusing nih pakai controller mana tadi rotasi segala macem gitu. Jadi makanya ada layout yang box doang, kayak box doang gitu, jalan-jalan gitu biar rotasinya actionnya kelihatan gitu. Patokan lah ya. Situ dulu sih, patokan ya. Tapi tuh kalau boleh tahu, Mas Dimas, tadi controller di kameranya tuh ada berapa ya? Kontrol di kamera, kalau gue pribadi sih minimal 3 lah. Banyak. Minimal 3. Makanya kayak di parent yang masternya terus tengah-tengahnya tuh kayak nanti di final nyesuaiin kayak biar nggak jerky gitu bahasanya, biar nggak jerky, biar nggak patah-patah gitu. Jadi kayak perlu banyak kontrol tuh nih. Makanya kalau misalkan kadang ada beberapa orang yang abis kayak ngehandle shot orang gitu kan, kalau di industri kayak yang ribet banget nih anjir gitu, tambahin kontrol sana sini gitu kan, kayak gitu. Makanya kayak yang sebisa mungkin harus kelarin shot kalian sendiri. Kalau kesana enggak sorry. Curhat dikit ya, boleh. Ada benarnya juga. Ya, lebih ke situ sih, lebih ke situ. Berarti itu kalau nambahin controller kayak gitu nggak pakai curve ya? Atau gimana tuh? Pakai curve ya, biasanya pakai curve sih. Oke. Tinggal Lebih simple juga. ya. Tinggal di parent dimasukin ya. Ada yang parent cuma rotasinya toh, ada yang di parent cuma sunsetnya toh, jadinya kayak yang bakalan pusing nih kalau orang lain yang ngerjain gitu. Berarti kalau ada revisi harus balik ke tangan yang ngerjain tuh. Harus sih. Biar nggak repot sih. Apalagi kalau udah satu tim yang punya salah satunya gitu, kayak lu gitu. Yang pertama biji mana nih Mas Novel nih? Come on. Oke, kalau gua hampir mirip lah sama kayak Dimas, parent-parentan juga. Cuman gua agak lebih gampang karena gua kan pakai step. Jadi pindah dari satu ke satu aja itu step, jadi nggak ada ngeblend gitu. Jadi kayak karena transparan ya, karena kontrol ya. Kalau ada parent-parentnya kan itu nggak terlalu ngaruh lah karena langsung step gitu, langsung step. Misalnya kayak cycle, gua kalau cycle kalau onto gua nggak pakai bikin cycle dulu, jadi langsung pose terus kasih breakdown. Soalnya gua kan bikinnya kameranya kan agak berubah, vokalnya berubah. Jadi kalau pakai cycle tuh bakal ngejust lagi tuh makin lama lagi. Oke.
Terus apa lagi? Gue kan juga pakai efek efek 2 dimensi. Nah itu gue ngadengnya pakai Adobe Animate, beda lagi. Uff. Jadi Oh. gue playbase, gue masukin Premiere, gue render jadi JPG gambar gitu per frame. Habis itu baru kasih efek di Adobe Animate. Oh gitu. Oh. Berarti apa namanya ada campuran untuk 2D-nya juga ya? Ada. Ditempel-tempelin gitu. Itu Iya. masukinnya ke Maya-nya nanti kalau udah jadi 2D-nya atau gimana nih? Karena pengerjaan Eh. Maya kan itu atau gimana tuh? Ayo pakai Maya kan, gue playbase, gue masukin ke Adobe Premiere, gue render di situ pakai JPG. JPG satu-satu ya per frame ya. Iya, per frame. Masukin Jadi ke gue Flash. masukin. Kalau gue Adobe Animate, Ke udah Flash ganti baru. namanya. Oh, oke. Oke, iya ada animate mantap. Masukin ke animate, ntar gue per frame ya muncul ya. Iya, per frame. Sorry, modelnya. ketahuan kan, sorry. Jadi ketahuan umur ya. Jebakan umur. Terus kalau gue kan bikin efeknya tuh per frame, beda sama animasinya. Animasi kan per 2 frame, kalau efeknya tuh per 1 frame. Jadi kelihatannya tuh agak Sorry, ngeblend. baru pengen gue tanya, Pel. Iya, itu biar kelihatan ngeblend aja, biar nggak kelihatan stuck banget gitu loh. Itu aja sih. Oke. Berarti dari segi cycle pun itu langsung strike ahead di situ buatnya ya? Iya, biasanya gue bikinnya pose-posenya dulu, gue pakai library, pose-posenya doang. Habis itu ntar tinggal ngelanjutin in between-nya. Oke. Paham. Iya, Berarti tinggal ngisi tengah-tengahnya aja ya. Karena kan Iya. modelnya stylenya ontus ya. Betul. Iya, Nah, kasih jadi paham, lebih kasih paham, gampang. Mas. Ontus itu apaan sih buat teman-teman sini? Let's go. Aduh. Gampangnya sih ontus tuh per 2 frame ganinya. Kayak frame-nya tuh per 2 frame. Jadi nggak satu-satu gitu. Kan biasanya kan kalau ada 3 frame, tiga-tiganya keisi. Nah itu cuma 2 doang yang keisi. Itu aja sih. Oh gitu. Berarti Perbedaan. mulainya tetap dari frame 1 atau gimana tuh, Mas? Ya, mulainya dari frame 1 terus kelipatan 2. Gitu ya. Frame 1 iya. terus 3 lanjut gitu. Kayak Itu gitu ya. kalau 2 frame itu dia modenya di step ya berarti ya? Step dari awal udah nge-step. Oh, dari awal langsung di step dia. Iya. Sama kayak ngeblocking biasa. Cuman harus per 2 frame gitu. Kalau spline langsung di step jadinya gini-gini dong. Kadang jadi-jadi. Tapi Jerky gitu nanti. iya gitu. Biasanya sih bakal kayak gitu ya, karena kameranya kan on one, terus Iya. karakternya on two. Nah itu caranya gue nge-pattern antara si karakter sama si kamera. Jadi biasanya kan kalau di 3D kamera tuh yang follow karakter kan. Jadi karakternya dulu gerak. Nah itu kebalikannya, karakter yang ngikutin kamera. Jadi kalau dilihat secara detail tuh bakal sliding semua. Iya kelihatan. Bakal sliding. Bentar, aku penasaran sih Oh, let's go. sama Mas Ya, Novi. tanya. Yang animating Intus itu, kalau dia diganti jadi spline itu, apakah akan condong untuk floating gerakannya? Atau enggak, karena udah di keyframe per 2 frame? Harusnya Itu sih apakah udah ada faktorisasi timingnya juga di sana? harusnya sih kalau di pas di split, karena itu kayak blocking ya, itu nggak terlalu beda banget lah, tapi pasti beda. Sama kayak kita ngeblocking biasa, terus di split kan tuh kayak benerin lagi gitu-gitu. Ya sama kayak gitu. Cuma karena kita langsung nge-step, jadi di skip tuh yang split itu. Ibaratnya Sorry, kalau- penasaran. nggak apa-apa. Ya, Iya buat teman-teman di sini juga ya kan yang makanya tadi minta Betul. dijelasin ontus tuh apa sih? Iya kan. Ibaratnya kalau gambar anim itu yang biasanya ada yang 8 bit 16 frame, 8 frame, 24 gitu loh. Nah, itu FPS. berarti semakin kaku tuh gerakannya kan. FPS betul. FPS bener gitu-gitu. Gokil. Iya, aku jadi penasaran sih sama Mas Novel. Aku mau nanya. Karena kalau aku kepoin nih kan, Mas Novel ini kan sering banget pakai karakter Zelda. Zelda bukan sih? iya Zelda. Kenapa selalu memakai karakter Zelda? Oke.
Ya alasan pertama tuh karena udah sering pakai, jadi kayak lebih biasa gitu loh. Jadi udah kayak gue setting, Oh. jadi masuk udah ke setting tinggal kerjain gitu aja. Gak perlu geraba ini buat apa gitu aja sih. Oh, Jadi simpelnya udah karena udah terbiasa ngap. Iya udah terbiasa. Iya, gitu. Nah ini aku jadi penasaran sama yang lain nih ya kan. Ada yang pakai karakter Ninja Turtle, ada yang pakai karakter Blender, ya kan. Ini pertanyaan jadi pertanyaan lagi nih. Kenapa nih kalian memilih karakter itu tuh? Ya kan, monggo dijawab guys. Siapa nih? Kalau gua sebenarnya lihat dari challenge sebelumnya tuh ada yang make tuh. Oh iya iya. Nah di situ kayaknya enak nih di kayak ditarik sana sini itu masih bisa gitu lah. Jadi kayak cobain lah gitu buat di challenge selanjutnya gitu aja sebenarnya, nggak ada yang kayak gue suka banget sama kura-kura gitu. Ya kali itu. Ya kalau kita juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Cuma alasannya pengen nyoba gitu. Mbaknya gimana nih kalau mbaknya nih? Kalau aku tuh sebenarnya pengen pakai Maya sih, kalau bisa untuk animasi, karena dari awal juga kebanyakan belajarnya, maksudnya pertama kali belajar di Blender emang, cuman selanjutnya itu 4 bulan ke 6 bulan terakhir itu aku sering ikut challenge dulu di ada namanya 11 Second Club. Oke. Oh. Nah, itu di situ lebih ngutamain Maya, jadi banyak bikin library untuk karakter itu di Maya juga, dan aku pernah ikut Kobokan Challenge juga sebelumnya, Superhero Landing itu bikinnya di Maya. Dan udah banyak bikin library-nya, cuman karena posisi sekarang udah ngerantau, nggak di rumah lagi, minjem PC kakak, nggak ada Maya, adanya Blender doang. Akhirnya ya udahlah nyari karakter Blender yang bisa dipakai yang gratis. Ada karakter bagus sebenarnya, namanya Denirik, cuman sayangnya belum ke-optimize. Dan yang ke-optimize di Blender itu kebanyakan karakter-karakter kalau nggak dari Agora Community, itu dari Blender yang langsung kan. Ya udah aku pilih salah satu siapa yang paling cocok untuk bisa mencerminkan cerita yang aku mau bawain, ya aku pilih karakter itu. Ellie. Ya itu karakter dari Blendernya langsung ya? Ya, betul. Karena sangat teroptimize. Kalau pakai karakter lain yang bukan dari Agora atau dari Blender itu FPS-nya ngedrop langsung jadi drop. Karena berat. Ya karena belum ke-optimize, jadi nggak bisa nganimasiin pakai itu. Walaupun sebenarnya bagus juga sih. Dari modelingnya cukup bisa membawakan cerita yang aku mau bawain. Istilahnya tuh kayak milih aktris ya. Milih aktris ini bagus nih, cuman bayarannya budgetnya nggak sesuai. Casting. Ya udah. Iya. Yang satunya ibaratnya yang satunya ini Jeffrey Nicole, yang satunya Karis gitu kan. Pilih Karis aja lah udah gitu. Satu Jeffrey Mumun lagi. Aduh, Jeffrey. Nah, aku ada lagi pertanyaan nih. Let's go ya. Ini penasaran nih sama kalian ini selama bikin ada nggak sih tools yang membantu kalian apapun ya. Kadang kan ada yang pakai tools, ada yang pakai apalah, ada yang script bayar bahkan kan. Kalau kalian ini pakainya apa aja nih yang membantu banget nih? Gas, siapa dulu nih? Pada diem-dieman, pada mikir. Ntar dulu nih, siapa dulu nih? Gue dulu. Boleh. Tuh, gas. Kalau gue tools yang paling ini sih, paling berpengaruh itu gratis. Paling berpengaruh itu udah gratis kan. Iya juga sih. Iya. Itu tools dah paling betul. The best. Setuju. No debat. Udah sih itu aja sih. Tools doang sih. Dia tuh mencakup semua ya. Iya, mencakup semua. Udah ada picker juga tuh di situ kan. Iya, mana-mana aja. Mana ada. Dari tools itu yang bisa dipakai apa aja nih, Mas? Let's go. Yang garis-garis itu doang tuh. Bawahnya. Oh, yang twin machine. Iya, twin machine-nya doang. Oh. Garis-garis. Anjir, garis-garis gua kira si Brakros bangket. Oke. Garis-garis apaan? Garis-garis ya kan anjir, rotin mesin. Oke. Udah itu aja sih, Mas. Gak ada itu aja. Oh. Ini itu aja. Berarti kayak picker kayak gitu yang seleksi jadi picker, jadi ada namanya gitu nggak dipakai, Mas? Oh, enggak. Gue biasanya nggak pakai itu. Ya kan. Jarang. Kalau karakternya banyak baru pakai itu. Oh. Terus kalau satu biasanya enggak. Sudah terbiasa melihat trik yang banyak beliau ini ngap. Wah, ini bukan kaleng-kaleng. Biasa ngerjain crowd pasti. Benar, biasa ngerjain Waduh. Kalau rignya belum 100, gua skip pakai itu.
Iya. Anjay. Siap. Let's go. Ini selanjutnya siapa nih? Boleh nih. Mas Ganteng atau Mbak Cantik dulu? Gue deh. Yo, let's go. Let's go. Sama sih, pasti kita, apalagi kita yang pernah di satu perusahaan gitu kan, dikasih tahu dari awal tuh pakai AirTools udah paling the best, nggak ada lawan sih. Buat yang dari baru belajar sampai yang udah pro mungkin ya, pasti pernah pakai AirTools gitu. Sama kalau pickernya gue pakai AW sih, AW picker. Lupa itu dari mana tuh AW picker tuh. Dari AW kali. Modelnya sama, Root beer. ya mungkin ya. bukan. Bukan. Gitu modelnya sama kayak yang di AirTools gitu sih. Jadi kayak kita namain, kita masukin, jadi tinggal klik ntar udah mencakup beberapa controller gitu. Cuma kan kalau yang dari AirTools tuh kadang ada bugnya tuh. Betul. Iya kan? Iya. Ya kan? Betul. Gratis soalnya. Iya sih, wajar aja ya. Jadi Gak bisa dulu kalau itu. speaker yang lain gitu. Sisanya kita pakai Maya aja. Terus Yo. Maya aja udah. Iya, tadi BTW, tadi kan baru 2 nih. Satu lagi nih, Mbak Diva belum nih, anjir. Lupa ya kan? Let's go Mbak Aku Diva. nggak pakai tools. Hanya manual. menggunakan tools Blender. Apa ya? Apa yang ada di Blender ya udah itu yang dipakai. Oh, nggak pakai kayak tools kayak di Blender kan ada yang free tuh Mbak, ada patas, terus ada add-on buat tracker kamera gitu-gitu. Maaf ya, saya masih pemula. Bener-bener banget, Jadi- Bre. Ini Gokil. terbaik. Baik tuh. Paling kalau tiba-tiba rotationnya itu yang langsung aneh atau nge-snap, udah Euler filter. Oh, Itu dong. masih bawaan Oh, juga. iya, itu masih bawaan gitu. Kalau kayak Ya, gimbal gitu belum. ya. Gimbal Iya, kalau kena gimbal lo, karena aku selalu pakai yang XYZ kan. Sebenarnya ada yang rotation yang anti gimbal lock tapi nggak ngerti Oh. untuk nganimatinnya di sana karena rotationnya agak kurang bisa diprediksi kalau aku mau ngatur-ngatur koordinatnya langsung. Oh, oke. Berarti memang full manual banget ya? Ya kan? Berarti udah sekeren itu Blender, guys, ya kan? Pakai Iya. internalnya aja udah jos. Banyak sebenarnya kelebihannya kalau dieksplor dan mungkin bisa jadi lebih powerful daripada Maya. Wis, amin. Wis. Ya Bisa kan? Amin. Nggak ada- Apalagi Mungkin gratis. Apalagi gratis. Kalau dimaksimalkan, dieksplorasi semaksimal mungkin. Kalau aku paling suka di Blender itu copy paste-nya sih. Ctrl C, Ctrl V, udah gitu aja. Iya, Gitu banget betul. asli. Enggak yang Untuk ininya, apa namanya, pos, itu enak banget itu. Bikin pos 1, cycle, pos ini tinggal copy gitu aja udah enak tuh. Asal posnya udah bener aja gitu. Iya benar. Asli itu enak banget tuh. Best, apa namanya, Yes, Blender. Ya kan? Yuk kabur aja Blender dulu, ya. kabur aja dulu. Yes, kabur aja dulu. Coba aja dulu kemana ke Blender. Ke Blender, maksudnya cobain Blender. pindah. Yuk kabur aja dulu. Isi colek ya. BTW ini kan dari tadi kan kita ngomongin kan apa Maya, terus apa Blender, terus nah ini mau tanya nih ini, pernah kepo nggak dengan misalkan software lain, misal Lightwave, 3ds Max, mungkin yang baru nyoba Blender pengen nyoba yang Maya pengen nyoba nih Blender gitu, pernah nggak nih nyobain atau kepo nih dari teman-teman di sini nih? Evel. Ini sih gak. Mbak Diva, Ya paling cuma Blender doang sih. Ini dari tadi Pindahnya. Mas, sorry Mas, potong Mas. Ini dari tadi Mas Dimas jorokin mulu. Ayo Bel, jorokin mulu dari tadi. Orangnya gitu deh mas. Manut. Orangnya manutan. orang mau aneh. Mau. Let's go, siapa dulu nih? Gue dulu deh. Boleh. Iya, Gue nggak ada sih, paling cuma Blender doang. Biasanya kan nge-switch dari Maya ke Blender itu doang sih. Paling lebih ngulik ke Blender karena dari dulu jarang banget ke Blender gitu. Oh, gitu. Kalau yang lainnya belum kepikiran. Seru nih, ini mulai seru nih ya kan. Kalau gue masih di Maya sih. Beberapa kali temen nyaranin coba nganim di Blender belum sempet, kadang baru buka. Aduh, beda gitu tampilannya, kayak yang nyesuainya nanti deh, nunggu mood gitu. Itu yang kayak harus dilawan, cuma yang Betul. gitu. Paling kayak baru kepikiran tuh kemarin tuh pernah kepikiran nyoba Unreal kan. Kemarin baru Unreal muncul, kayaknya powerful banget tuh Unreal. Nyobain lihat workspace-nya gimana. Ternyata pusing juga ya. Karena
beda juga gitu kan dari Maya yang biasanya pakai Maya terus pindah ke tempat lain gitu kan, yang nanti dia nunggu kayak ada dorongan tambahan gitu kan baru pindah gitu. Masih di Maya aja sih sekarang sih. Wih, oke, nggak apa-apa ya kan itu. Who knows next ya kan? Tiba-tiba ada project yang Tapi apa? iya betul, Unreal itu agak menarik sih, Amin, amin. cukup menarik yang pipeline-nya itu udah nggak lewat LRC langsung sependengaran, maksudnya kayak yang saking powerfulnya itu bisa langsung real time kan ngelihat hasil renderan, beda kalau misalnya pakai Iya, Maya iya. atau pakai Blender. Mm-mm. Jadi ya cukup menarik tapi ya let's see dulu lah ya. Iya, iya, iya. Tuh. Dan di Unreal Blender dan Maya saja belum. Apalagi ke Unreal ini, perkembangan teknologinya cepat sekali. Iya, Betul. iya. Soalnya di Unreal juga kan kayak animenya juga baru banget kan masuk itu, baru beberapa tahun lalu juga gitu. Terus kalau misalkan untuk ngomongin yang render gitu ya kan, bisa apa namanya real time dan sebagainya, tergantung CPU. Tergantung gini apakah komputer ada kuat? Menyala CPU. Aduh, berarti kalau dari mbaknya gitu, apa gimana nih dari mbaknya nih? Let's go, Mbak Diva. Ya sama sih, sama juga sama Mas Dimas. Tapi kayak aku nge-explore satu aja belum ya, apalagi pengen nge-explore yang baru. Mungkin fokus dulu di Maya, di Blender. Blender lah saat ini ya, yang accessible. Oh, menarik banget tuh. Tapi inilah ya, apa namanya, apapun softwarenya ya kan, yang penting kan orang di belakangnya. Betul, man behind the gun. Yo, Oke. Man Apa behind tuh the Riz? gun. Artinya Riz, kasih paham. Jangan parkir di sini. Bagus. Mantap. Aku jadi mau nanya lagi nih. Let's go. Let's go, kita tanya ya. Ini kalau dari kalian ini ada nggak sih animator yang menginspirasi kalian? Yoi. Ada mungkin ada animator dari Disney kah atau teman kalian bahkan dari dalam negeri mungkin ada kayak, gue pengen banget kayak dia gitu. Bebas, Yang bebas. Betul, bebas. Monggo, Kira-kira ada siapa dulu nih? Dan tadi kan juara 1, juara 2 nih. Monggo juara 3 nih. Bang Ganteng, lagi Mbak Cantik. Yoi. Kalau panutan pasti dari yang paling dekat kakak sendiri. Tapi kalau masalah hasil animasi, aku sebenarnya sejak Arcane keluar, aku sangat mengagumi. Aku nggak ngafalin nama-nama animatornya karena itu banyak banget. Tapi untuk kualitas animasi yang menjadi panutan dan ingin dicapai itu sekelas Arcane. Karena itu benar-benar yang aku lihat behind the scene-nya itu animatornya tuh udah langsung jadi artis. Jadi aku tuh juga ngelihat hasil animasinya seakan-akan itu real life artis yang meranin. Udah bukan sesuatu yang dianimate banget karena kerasa juga feel-nya. Apalagi ya banyak lah dari segi cerita, dari segi kualitas animasi, dari segi renderingnya dan juga lighting sama soundtracknya juga kan top notch. Gokil, ya kan? Yang lain gimana nih? Diem-diem baik, ya kan? Ya, lagi mikirin. Lagi mikir. Capek nih, apalagi ya? Soalnya Sih. kalau apa ya, sebutannya mentor tuh banyak banget orang-orang yang berpengaruh gitu kan, kayak yang Tuh. bikin kita ada sampai saat ini, Ide. sampai sekarang gitu kan. Banyak sih, cuma kalau misalkan nyebutin salah satunya sih ada temen gue satu angkatan namanya Bimo. Dia yang ngajak gue ayo ke animasi sini gitu. Ketemu sama senior banyak, kayak mungkin kalau misalkan dia nggak ngajakin waktu itu, sekarang saya nggak tahu sih jadi apa sih. Jualan Thank you, Bim. buah, Mas jualan Edan. buah gitu mungkin. Jadi Oh, gamer. juga sih, nggak apa-apa juga jualan gua tuh. Gamer mantap. Let's go ya, Mas. Jadi Let's go. Iya. Iya. Shout out buat Mas Bimo, ya kan? Mas Bimo, halo. Siapa Iya. Thank you, tahu Bimo. bisa diundang ngobrol-ngobrol. Yo. Let's go. Saya sih mencium seperti saya tahu nih Bimo ini nih anjir. Hai. Nah, Ini yang nih Mas Novel gimana nih Mas Novel nih? Kalau gue di 3D itu nggak ada. Maksudnya semuanya bagus gitu. Kalau bagus dilihat bagus. Tapi kalau buat panutan ke anim tuh nggak ada. Tapi kalau di 2 dimensi ada nama Instagramnya tuh Buzu. Oh, Guzu. Dia nama aslinya Buzu Yoga.
Mas Bagus. Bagus ya. Iya. Mas bagus ya. Itu yang pertama kali gua ngeliat animasi kok keren gitu. Gua kan masuk ke animasi, cuman nggak ke 2 dimensi. Soalnya ribet. Yes. Ya. Sangat jelas. Sangat realistis ya. Yes. Iya. Betul. Kalau ribet oke gitu. Terlalu ribet 2 dimensi, terlalu ribet. Terlalu ribet, betul. Oke. Mas bagus juga ya kan. Antum udah Bagus. disebut ya kan. Kapan Betul. kita main, Mas? Ayo duduk bersama. Ngacor banget emang. Kopi bareng Guzu Mas. lah, itu dah. Iya, betul. Iya. Aduh, gokil. Seru ya berarti ya gitu. Terus. Iya, ini aku kepo nih. Jadi nih sama kalian nih ya kan. Ini mungkin agak menyinggung sedikit untuk masalah kerjaan kalian, tapi mungkin yang udah lewat nih. Yang udah lewat nih ya kan. Boleh tahu dong ya kan. Project-project apa aja sih yang udah pernah kalian kerjain? Mbak koor juga boleh, apa aja nih Mbak yang misalnya udah kita koorin? Yes. Boleh. Kebetulan aku masih junior, jadi karena baru join juga, jadi semuanya masih ongoing ya. Mohon maaf sekali. Maaf, guys. Mohon Tidak maaf, bisa. guys. Tidak bisa. Silakan, Ya Kalian kan? yang sudah suhu lebih suhu di dunia. Sabar. Boleh, nggak apa-apa Mbak. It's okay kok gitu. Mau dimengerti ya guys ya. Mohon dimengerti. Let's Masih. go. Lanjut teman-teman ya kan 2 orang ini nih. Kalau gua ada beberapa yang udah seasonnya selesai sih, ada dulu di awal-awal masuk ke industri ngerjain Tobot V, kalau yang belum tahu ada serial Korea juga Tobot V namanya. Terus ada dari Nickelodeon Dear Squad, itu pernah ikutan juga. Sempet ngerjain satu dua scene apa namanya Metal Carbot sih juga tuh pernah. Rata-rata serial Korea sih. Oh. Serial Korea sama rata-rata sama IP yang kemarin tuh terakhir di Dovala, itu juga Korea juga sih. Korea. Iya sih, paling serial Korea sih rata-rata. Oke deh kalau gitu. Let's go Mas Novel. Gimana nih kalau Mas Novel nih? Kalau gua mirip-mirip kayak Dimas, karena satu studio juga kan, jadi ngerjainnya proyeknya sama. Cuman mungkin gua ada project-project kayak freelance di luar dari project kantor gitu, kayak project-project Cina namanya Mirage House. Terus beberapa ada kayak movie gitu, cuman beberapa shoot doang minta. Itu aja Mas. Kalau yang movie belum bisa disebut. Oh, aman. Kayaknya bobonya yang Belum akan bisa tayang di-spill lah, guys, ya. Cina nih. Iya. Spider-Man ya, katanya Spider-Man. Waduh, pengen sih kalau itu sih. Amin ya, kita Amin, doakan. ya. Nah, Kali aja kan Amin, hoki amin, gitu. amin. Amin. Iya. Karena stylenya aja kan udah ontus kayak Spider-Verse. Woi. Siapa Udah tahu? ontus. Ah, iya. Waduh, Bener ya kan? konspirasi. Konspirasi Wahyudi. Tebak-tebakan project. Tebak-tebakan project. Aman. Gokil. Nah, ini seru banget nih dari tadi nih kita nih ngobrol nih. Tadi udah bahasnya udah macam-macam nih dari kalian, apa namanya? Background, Iya, ya kan? background, terus kalian udah pernah di mana aja ya kan, yang mentor yang berpengaruh siapa aja gitu ya kan. Ini seru banget nih kan. Ini mungkin last nih ya kan dari aku pribadi ya kan. Kata nanti mungkin kalau ada dari Karis ya gitu. Let's go Riz ya kan. Yes. Nah ini kalian kan udah terjun nih di dunia animasinya Indonesia nih ya kan. Berarti sedikit banyak udah tahu lah ya perkembangannya seperti apa ya kan. Yang dari tahun lalu udah pahit banget ya kan. Ada yang kasus viral lagi kan tahun kemarin. Aduh, ya kan. Aduh, nah ini ya kan, aku kepo banget nih ya kan. Dari sudut pandang kalian masing-masing nih, harapannya nih dari teman-teman sini nih buat animasi di Indonesia nih mau seperti apa sih ya kan ke depannya? Monggo ya kan, seru nih pertanyaannya nih. Ini deh, gue dulu ya. Bagas, boleh. Kasih paham. Gue harapannya sih nggak terlalu sering ngambil project dari Korea. Kita pengen nyobain yang project dari negara lain gitu. Wih. Kan kebanyakan yang masuk ke Indo juga Korea lagi. Yang keluar dari Korea tuh dikit banget gitu. Jadi kita aja sih mungkin lebih projectnya tuh nggak di satu tempat itu, kita lebih eksplor tempat yang lain.
projectnya Iya. apa namanya? Semoga dapat projectnya yang bisa lebih beragam lah ya. Betul. Iya. Jadi bisa nyicipin. Ya dari satu tempat kan bisa di situ-situ aja gitu. Oke, sekarang jadi bisa nyicipin yang mana-mana lagi gitu ya. Iya benar. Tahu kan dari Zimbabwe ya kan, Timor Leste, Ada tuh. Papua, ya mungkin ada kan. Bisa. Siapa tahu Mungkin, dapat mungkin. beda. Oh, ya. Betul. Jadi ya kan. Bisa Bisa jadi. jadi. Siapa tahu Raul Lemos mau bikin animasi kan nggak tahu ntar. Next siapa nih yang mau jawab Kalau nih? gue boleh Mas dengar. Oke. Apa ya, lebih ke tolong buat para petinggi-petinggi ya, mungkin yang bisa punya ketetapan lebih, maksudnya kayak yang lebih kayak ngehargain kita sebagai animator atau tataran sejajarnya gitu, jangan sampai kayak masalah kemarin yang viral itu terulang lagi gitu. Itu sangat memprihatinkan gitu kan, jadi kayak semoga lah kedepannya atau nggak ada lagi lah yang kayak gitulah gitu, maksudnya Amin. kayak yang apa ya, kita gue sama teman-teman gue sih nggak ngalamin ya, cuma kita di satu industri denger kabar yang kayak gitu kan, gimana kalau itu terjadi sama kita gitu kan. Maksudnya semoga udah nggak ada lagi lah hal-hal yang kayak gitulah gitu, lebih kayak ngehargain karyawan lah, mungkin lebih ngehargain temen lah jatuhnya kan. Jadi semoga nggak ada lagi lah yang kayak gitu-gitu lagi lah ya. Amin. Amin. Semoga itu menjadi pertama dan terakhir yang kemarin. Amin. Betul. Amin. Ya kan? Amin. Next yang paling cantik nih. Ayo mbaknya. Aku sama Mas Dimas juga kurang lebihnya ya, agak cukup prihatin juga ngelihat gimana kemarin itu. Ya berharap semoga kedepannya juga agar di industri kreatif sih secara general ya, bukan mungkin di animasi aja, itu agar lebih dihargai, jangan terlalu kapitalisme juga dalam prosesnya. Kalau bisa timeline pengerjaan itu kita dikasih spare waktu lebih luas juga, karena proses kreatif itu kan lumayan untuk menghasilkan produk yang bagus ya, dan juga berkualitas, itu kita pasti perlu waktu untuk memikirkan idenya, nge-polishing dan lain-lain, itu agar di-treatnya itu sebagai suatu proses yang lebih bagus. Jadi bukan seakan-akan itu mesin yang wah langsung jadi. Lebih ke itu sih. Karena sama seperti animasi-animasi yang masterpiece yang dikeluarkan oleh Disney, oleh Ken ya kan. Pixar gitu, itu semua pasti developmentnya itu cukup lama, makan waktu, dan itu harusnya bukan menjadi suatu masalah yang besar saat kita ingin menciptakan karya yang bagus. Seperti itu. Jadi jangan, maksudnya semoga kedepannya di Indonesia itu bisa dihargai lebih baik lagi, bukan sekedar sebagai salah satu nilai ekonominya saja yang dihitung, tapi nilai kreatifnya juga diperhitungkan lebih banyak lagi. Super, salam super Mbak Diva. Terbaik. Wah. Karena aku lihat juga sebenarnya apa ya, animator-animator kita dan juga orang-orang Indonesia yang bekerja di industri kreatif itu hebat-hebat, tapi tidak diberikan waktu dan tidak diberikan kesempatan untuk unjuk gigi. Seandainya punya waktu yang lebih banyak untuk nge-polish karya-karya kita. Oke. Iya. Oke. Gas, maksudnya ini aku ada lagi last dari aku. Ini. Oh, ini cuman ini doang sih sebenarnya. Kayak kalau nanti Kobokan ngadain lagi, kalian kira-kira nih kalian mau ikut lagi nggak? Pertanyaan. Kalau gue sih tetap diem-diem ya. Wah. Wow. Maksudnya kalau misalkan mau ikutan ya udah, nanti ya ada waktunya buat di post, kalau enggak ya udah yang lain gitu loh. Kan waktunya kan kita beda-beda nih, kadang wah di sini padet, di sini enggak gitu kan. Betul. Jadi daripada ngomong gue ikutan deh, ternyata mana nih ditungguin gitu kan. Oh iya, sayang. benar. Benar. Enggak lah gitu. Oke. Ya. Benar. Gitu aja gitu. Setuju. Penuh kejutan ya ini lelaki berjenggot satu ini ya kan. Waduh. Oke, kita ini aja, kita lihat aja nih guys, ya kan. Kita tunggu. Kita tunggu aja ini guys. Ya. Ada kura-kura ninja lagi nggak nih kira-kira? Kura-kura ninja enak Rika guys. Yo, Yang lain gimana nih yang lain nih? yang lain. Kalau gue tergantung waktu juga sih mas. Kayak sama temanya ya. Kalau temanya ribet kayaknya skip dulu. Iya sih, benar-benar sih.
Bisa jadi Waduh, waduh, gitu. Kalau Mas yang kayak Zawinur ini lebih ke realistis ya. Iya, kita harus realistis. Iya. Let's go nih Mbak Diva nih. Gimana Terakhir, Mbak Diva terakhir. nih? Ya Terakhir sama nih. sih, tergantung juga availability waktunya ya. Tapi kalau bisa sih pengen untuk selalu ikut, karena kalau dibandingin sama challenge-challenge lain juga challenge kobokan itu yang sangat affordable, maksudnya cukup realistis lah untuk di-achieve. Biasa kan nggak panjang-panjang ya, 4 detik, 5 detik. Untuk newbie atau pemula kayak aku tuh cukup realistis untuk dicapai. Karena kalau bikin animasi misalnya kayak 11 detik gitu, 11 second club aja yang per bulannya itu cukup harus banyak makan waktu dan banyak planning. Maksudnya untuk orang yang udah punya pekerjaan lain gitu. Yes. Dulu waktu nganggur sih bisa-bisa aja tiap bulan aku. Tapi sekarang mah impossible lah. Ada. Tapi kalau kobokan itu achievable, Wush. doable lah ya, doable. doable. Yoi. Shout out Kobokan Shout out, Animasi. Kobokan. Yoi. Bukan best ya, the best. Best. The best. Yoi. The best. Meningkatkan ya kan skill-skill animator kita yang terpendam, baik itu secara koor maupun yang animatornya langsung. Iya. Mm-mm. Kobokan Animasi Challenge emang apa namanya, kalau dilihat kan ngajakin teman-teman siapapun kan, boleh Betul, teman animator aja gitu. Siapapun. Yuk gabung, kita Oh. coba, kita latihan bareng nih gitu loh, biar achieve gitu. Yang paling apa namanya, gua suka sih ini nggak langsung Betul. dikasih tahu kenapa dipilih. Terus apa namanya yang kemarin tuh, yang ada yang Sufyan ya kalau nggak salah, Oh iya, itu langsung dikasih tahu kenapanya. reviewnya. Ya, gitu. Nah, Feedback. seperti Oh iya. apa. Itu kan ilmu baru juga ya gitu. Betul. Gitu, dari mata orang lain kan, setiap mata animator juga beda-beda ya, nggak cuma animator Iya. juga ya kan. Wah, ini seru banget nih dari tadi nih kita ngobrol-ngobrol ya kan. Apa namanya, udah bahas pengalaman, udah bahas kalian teknikalnya seperti Teknikal. apa, ya kan, udah bahas apa Harapan namanya, juga tadi. harapannya overallnya ya kan, satu paket lengkap nih ya kan. Kalau dari aku udah kenyang banget nih. Kalau dari Karis gimana, Riz? Kalau dari aku paling sedikit nambahin buat kalau teman-teman, kalau video ini udah tayang, udah di YouTube, kalau teman-teman ada mau menanya, boleh komen di YouTube kita di Anim Amsyong atau join di Discord Anim Amsyong. Di situ ada teman-teman ketiga ini di situ. Tiga jawara guys. Langsung Tiga ditanyakan, jawara. ya kan. Langsung tanyain. Ya kan? Siapa tahu ada yang kepo-kepo cara bikinnya gimana sih, Mas? Gimana sih? Bener. Gas. Tutor. Kalau bahasa anak sekarang tutor, Bang. Wih, spill bang, spill. Yo, Spill Bang. ya kan. Let's go aja gitu. Minta izin Let's boleh go. ya teman-teman di sini ya, kalau misalnya ada teman-teman yang nanti tiba-tiba ngechat kalian random nih, ya kan. Yes. Aman. Ya mungkin kalau dari kita udah kenyang banget nih. Kalau dari teman-teman di sini, apakah ada pertanyaan, ada saran, ada kritik dan sebagainya? Saya hello buat teman-teman di luar mungkin yang kenal. Monggo guys, silakan ungkapkan isi hati kalian. Let's go. Thank you buat Kobokan, itu keren banget, wadah yang tepat buat kita sebagai artis-artis untuk men-challenge diri kita, bahkan kayak bisa ke orang lain kan, kayak wah ini sih dia upload nih tadi si Novel kan, itulah gitu kan. Oh, termotivasi. Termotivasi. Oke ya. Egonya Thank disenggol. you banget. Yoi. Let's go. Yang lain aman? Ada lagi kah? Gak apa-apa guys, gak apa-apa, ungkapkan saja. Undang-undang kalian. Dari koordinator deh, aku mau shout out mentorku, Mak. Aku masuk TV, Mak. Yoi, salam-salam. Mas. Mbak Mariam, terima kasih banyak loh. Mbak Membantu Mariam. kerjaanku jadi punya banyak spare waktu. Mbak Mariam keren. Mariam, shout out Ya. Mariam ya kan. Sehat-sehat selalu. Yoi. Siapa tahu bisa diundang ya kan? Amin. Let's go kita ya kan. Mas Novel biji mana nih Mas Novel nih? Buat ini aja dah, Kobokan. Hmm. Semoga lebih berkembang lagi nih komunitas animasi. Amin. Amin. Biar makin makin banyak project gitu-gitu lah. Woi. Wih, Bobonya mah antum minta umpan lambung ini project mah. Iya. maklum, insting freelancer kayak Kabar-kabar gitu. Bel, ya. Insting. Itu betul.
Insting freelancer ya. Shout out ya buat teman-teman Kobokan adminnya ya kan. Juga semoga kita bisa join lagi ya kan sama Kobokan. Kita bisa saling ini lagi, support lagi kayak gini, sering-sering kayak gini ya kan. Kita welcome banget untuk ini ya kan. Soalnya kita jadi punya sudut pandang baru nih dari teman-teman Betul, di sini juga, dari teman-teman koor juga gitu. Bahkan tadi kan kayak udah dianuin teknikalnya juga kan. Yes. Wah, itu wah sih gitu kan. Iya. Main following. Anjay. Waduh. Main blowon. Main following. Thank you banget Anim Amsyong. Thank you banget. Wis. Thank you. Thank you banget ya, Beb. Mantap sekali. Amin. Amin. Semoga Terima Jaya kasih banyak juga. Follower ya naik kan? 40 juta. Amin. Amin, Mas. Amin. Amin, amin. Amin. Let's go guys. Follow Let's go. friend. Subscribe. Follow, ya. Subscribe juga, subscribe. Yo. Subscribe Langsung kalahin followers Mr. Beast. Wah. Yo. Aduh. Oh. Bisa lah ya, perlahan. Bisa, amin. Amin. Pasti Bisa lah. Bisa. Bareng-bareng lah, insya Allah. Semangat terus buat Benar. tim Anim Amsyong. Siap, keren. Siap. Oke. Gokil ya kan. Ini sudah semakin malam ya kan, semakin larut takutnya obrolannya semakin kesana-sana semakin enak nih. Iya. Iya benar. Semakin kemana-mana nih. Di atas ya kan? jam 12 Di gitu atas ya. jam 12 Betul. udah. Bahasanya udah kemana-mana nih. Ntar pakai Iya. laki nih Mbak. Wah udah. Udah Besok Senin ya. udah aneh-aneh ya kan. Udah aneh. Ya enggak. Iya. Ya, ini apa namanya, terima kasih banyak ya kan buat teman-teman yang ada di sini, buat Mas Dimas, Mas Novel, Mbak Diva. Mbak Diva. Ya kan, terima kasih banyak sudah mau Thank you, Dimas. mampir ya kan di podcast kita di channelnya Anim Amsyong ya kan. Sehat selalu buat kalian. Semoga kalian makin sukses. Amin. Ya kan, gitu. Amin. Sama Amin. keluarga-keluarga Amin, amin. ya kan yang ada di rumah. Teman-teman, yes. Teman-teman ya kan gitu. Dukung terus animasi Indonesia ya guys ya. Buat ada yang di rumah juga, thank you udah Ya. menonton ya kan. Yoi. Buat nanti, Thank you. buat nanti ke depannya kalau misalkan nanti apa namanya ada salah kata dan sebagainya, kami Mohon maaf. ya udah guys. Kalau dari apa namanya kita sih, saya dan Garis gitu aja gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman di sini gitu. Mohon maaf kalau misalkan dari kita juga ada salah kata gitu. Apa Atau namanya? bercandanya kelewatan ya kan. Bener, sama jangan kapok ya. Yang paling penting tuh ini, jangan kapok kalau kita undang lagi. Wih. Itu yang Benar, paling penting, ya kan. Ya. Betul. Oke deh kalau gitu guys, ya kan. Terima kasih banyak ya guys ya udah mau mampir. Sehat selalu buat kalian, salam-salam buat keluarga, ya kan. Teman-teman juga yang ada di sana gitu kan. Apa namanya? Jangan kapok kalau kita undang lagi. Oke guys. Amin. Segini aja dari kita. Oke, ya kan? Terima siap. kasih banyak. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Sehat. Bye. 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 Thank you.